Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Ustaz doakan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kondisi benua-benua yang ada di dunia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi negara-negara yang ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Kondisi alam negara-negara di dunia, kita akan membahas 9 negara yang ada di dunia yang notabene-nya berada di berbeda-beda benua. Jadi ada beberapa benua-benua negara tersebut berada. Tapi Ustaz hanya membahas 2 negara saja, yaitu negara Jepang dan juga Tiongkok. Untuk selanjutnya, antum baca di buku paket halaman 19 ya. Oke, sekarang kita mulai pembahasan mengenai negara Jepang. Kita semua sudah mengenal negara Jepang ya, terkenal dengan alat elektroniknya seperti laptop, handphone, kemudian mobil dan lain sebagainya. Untuk lebih mengenal lebih jauh dari negara Jepang, mari kita sama-sama menyimak video ini. A. Lokasi. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 bujur timur. Dilihat dari astronomis ini, kita sudah tahu ya bahwa negara Jepang ini berada di iklim subtropis ya, atau iklim sedang. Bagaimana kita tahu bahwa Jepang ini berada di iklim subtropis? Kita ketahui bahwa iklim yang ada di dunia ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu ada iklim tropis, itu berada di garis lintang, dimulai dari garis lintang 25 derajat lintang utara sampai dengan 25 derajat lintang utara ya. Jadi itu adalah iklim tropis. Jadi kalau sudah melewati iklim 25 derajat, berarti iklimnya berada di iklim sedang atau subtropis. Kita lanjut. Kita melihat batas-batas dari wilayah Jepang atau negara Jepang ini. Kita sudah mengetahui letak astronomis negara Jepang ini berada di mana ya. Kalau dilihat dari garis astronomis 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Sudah kita ketahui bahwa negara Jepang ini sudah pasti di atas dari negara Indonesia ya. Sudah pasti berada di atas negara Indonesia. Batas wilayah Jepang di sebelah barat itu dibatasi oleh Laut Jepang ya, dan juga Selat Korea. Jadi kalau di sebelah barat ini, batas negara Jepang itu berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Kemudian di sebelah timur, negara Jepang ini dibatasi dengan laut ya, atau Samudra Pasifik ya. Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah utara, Pulau Sakhalin dan Laut Okhotsk. Jadi batas negara Jepang yang bagian utara itu berbatasan dengan Pulau Sakhalin dan Laut Okhotsk. Kemudian di sebelah selatan negara Jepang berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Samudra Pasifik
Ya. Jadi ini batas-batas wilayah negara Jepang dilihat dari barat, timur, utara, dan selatan. Oke, kita lanjut. Semoga antum bisa memahaminya. Nah, ini adalah peta negara Jepang, ya. Ini adalah peta negara Jepang. Kita lihat yang di sebelah bagian utaranya, ya. Ini adalah bagian utara dari negara Jepang. Ustadz ambil pena dulu, ballpoint. Ya, ini adalah Sakhalin, ya. Ini di bagian sebelah utara, ya, berbatasan dengan Sakhalin, ya, Pulau Sakhalin dan Laut Okhotsk. Kemudian kalau dilihat dari sebelah timur dari Jepang ini, nah, ini adalah samudra, ya, berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Samudra Pasifik. Ini adalah Samudra Pasifik ini. Kalau di bawah ini nampaknya Filipina, kan? Ini adalah Filipina mendekati dengan Indonesia. Ini adalah Samudra Pasifik dan Laut Cina, ya. Kalau dilihat dari sebelah barat, ini berbatasan dengan Laut Jepang dan juga Selat Korea. Ini selatnya. Ini Korea, Selat Korea. Ya, ini batas dari di sebelah barat, ya. Utara sudah, barat sudah, timur sudah, dan selatan ini berbatasan dengan Laut Cina Timur dan juga Samudra Pasifik, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin sebagian dari peta dunia, ya. Peta yang ada di dunia, atau peta sebagian dari peta Asia, ya. Ini adalah Korea. Ini adalah negara Jepang. Jadi kita sudah mempelajari komponen-komponen dari peta, ya. Ini legenda namanya. Nah, di dalam legenda ini juga ada skala peta, ya, perbandingan peta yang ada. Ya, kemudian ini kita lihat, ini adalah Indonesia, di sebelah sini adalah Indonesia, dan ini adalah Jepang. Di Jepangnya ini, ya. Di bawahnya adalah Filipina, Indonesia. Jepang berbatasan dengan negara Rusia dan lain sebagainya, ya, yang masih di benua Asia. Oke, kita lanjut. Ya, setelah kita melihat letak dari astronomis, kita lihat iklim yang ada di Jepang, ya. Kita ketahui tadi bahwa Jepang ini berada di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Jepang mengalami dua iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim sedang. Ya. Jepang mengalami 4 musim karena berada di iklim subtropis, yaitu musim panas pada bulan Mei sampai Agustus, kemudian musim gugur pada bulan September sampai Oktober, musim dingin berada pada bulan November sampai Februari, dan musim semi pada bulan Maret sampai April. Dan kita lihat keadaan alam Jepang didominasi pegunungan, ya. Jadi Jepang ini banyaknya gunung-gunung yang merupakan rangkaian sirkum Pasifik, ya. Rangkaian sirkum Pasifik atau daerah-daerah yang dilewati oleh pegunungan, gunung aktif, ya, dengan puncak tertingginya Gunung Fuji atau Fujiyama. Ya, ini adalah peta sirkum Pasifik, ya. Kalau ini adalah peta, ini adalah sirkum Mediterania, ya.
yang melewati Pulau Sumatera dan Pulau Jawa hingga sampai ke melewati hampir sampai ke Papua ya. Kemudian ini Sirkum Pasifik ya, dimulai dari benua Australia sampai Pulau Papua, Ternate Tidore, kemudian Filipina, kemudian sampai berada di Jepang. Ini adalah negara Jepang ya. Ini adalah Sirkum Pasifik ya, atau gunung-gunung api ya, jalur gunung api. Jadi di dunia ini terdapat dua sirkum, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Oke, kita lanjut. Setelah kita melihat keadaan iklim, kita lihat juga keadaan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Jepang itu berada di 0,01% per tahun. Sekitar 90% penduduk Jepang berdiam di kota, khususnya di Pulau Honshu. Umumnya penduduk Jepang adalah keturunan ras Mongolia. Penduduk asli adalah orang Ainu. Mayoritas penduduk Jepang menganut ajaran Shinto ya. Ajaran Shinto ini adalah ajaran yang mereka menyembah matahari ya. Coba kita amati kita amati bendera dari Jepang. Terlihat bahwa ada bulat di tengah, itu menandakan bahwa itu adalah matahari ya. Jadi mayoritas penduduk Jepang itu menganut ajaran Shinto atau ajaran menyembah matahari. Agama lain yang ada di Jepang itu ada Buddha, Konghucu, dan Kristen ya. Yang ketiga-tiganya ini adalah yang juga dianut oleh Indonesia ya. Kemudian yang terakhir itu keadaan ekonomi. Bagaimana keadaan ekonomi di Jepang? Wilayah dataran Jepang sangat sempit, hanya sekitar 16,7% yang dapat dimanfaatkan ya. Arti selebihnya itu datarannya tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian ya. 16,7% itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Namun demikian, penggunaan teknologi modern menyebabkan hasil pertanian cukup berlimpah ya. Jadi Jepang ini terkenal dengan teknologi yang modern ya, berbeda dengan Indonesia, masih memakai alat-alat tradisional untuk perlengkapan pertanian. Jadi dengan adanya penggunaan teknologi modern, maka hasil pertanian cukup berlimpah di Jepang ini. Meskipun lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Jepang itu adalah 16,7% ya. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia ini berada, bisa dikatakan hampir 80% itu lahan bisa dimanfaatkan ya untuk pertanian. Oke, kita lanjut. Jepang merupakan negara industri maju ya. Komoditas utama adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor. Pendapatan per kapita penduduk mencapai 38.000 US dollar ya tahun 2016. Jadi ini adalah data dari tahun 2016 bahwa pendapatan per tahun dari negara Jepang itu berada di 38.000 US dollar dan merupakan tertinggi di Asia. Jadi pendapatan tertinggi di Asia adalah Jepang ya. Mereka memproduksi barang-barang elektronik seperti laptop, kemudian ada mobil dan kendaraan-kendaraan lainnya. Oke, kita masuk kepada negara yang kedua, yaitu negara Tiongkok. Lokasi negara Tiongkok. Secara astronomis, negara Tiongkok terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara, dan di antara 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur.
Kemudian kita lihat batas dari negara Tiongkok. Di sebelah utara berbatasan dengan Mongolia dan Rusia, negara Mongolia dan Rusia. Di sebelah selatan Tiongkok berbatasan dengan Laut Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Ya, ini berbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kemudian barat itu berbatasan dengan Kazakhstan, Tajikistan, dan Afghanistan. Ya. Dan yang terakhir di timur berbatasan dengan Laut Tiongkok Timur dan Laut Kuning. Ya, ini adalah peta negara Tiongkok ya. Ini berbatasan di sebelah utaranya ya, berbatasan dengan negara Mongolia dan juga Rusia ya. Kemudian di sebelah barat ada berbatasan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah selatan ada Thailand, Myanmar, ya, ada Burma, ya, Laos. Itu batas dari negara Tiongkok di sebelah selatan ya. Ini di sebelah barat. Kemudian di sebelah timur ini berbatasan dengan laut Cina ya. Oke, itu adalah batas-batas negara Tiongkok. Kemudian kita lihat dari iklim dari negara Tiongkok. Jadi Tiongkok mengenal dua iklim ya, yaitu iklim musim dan iklim kontinental ya. Iklim musim ini adalah iklim angin muson. Kemudian iklim kontinental ini adalah iklim yang sedikit musim panas ya, lebih banyak musim dingin. Iklim musim dialami daerah selatan dan iklim kontinental dialami daerah utara. Jadi tidak semua negara Tiongkok itu memiliki iklim ya. Berarti iklim yang ada di kontinental ini berada di utara dan iklim musim itu berada di selatan. Kemudian musim hujan terjadi pada bulan Mei dan Oktober, yang dialami oleh hampir 80% wilayah Tiongkok. Selain dari dua iklim tadi, iklim musim dan iklim kontinental, kemudian 80% hampir daerah yang ada di Tiongkok itu mengalami musim hujan ya. Jadi itu. Dan kita lanjut, kita lihat keadaan penduduk. Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia ya. Semua kita mengetahui bahwa Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terpadat dunia, atau jiwanya banyak ya, atau manusianya banyak. Tahun 2016 jumlah penduduknya 1,37 miliar jiwa. Pertumbuhan penduduk sekitar 0,6%, cenderung menurun akibat kebijakan pembatasan kelahiran. Keadaan ekonomi. Sebagian besar penduduk Tiongkok adalah petani dengan jenis tanaman utamanya padi ya, gandum dan teh. Selain dari bertani, kemudian Tiongkok juga merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia ya, dan merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Kemudian Tiongkok ini juga memiliki industri ya. Pusat industri Tiongkok terdapat di Beijing, Guangzhou, Jiangxi, Hopei, Shenyang. Kemudian jenis barangnya seperti mesin kendaraan, alat pertanian, plastik, dan tekstil. Semuanya ini juga sudah beredar di Indonesia. Sama halnya dengan barang-barang yang ada di Jepang, juga sudah beredar di Indonesia. Kenapa? Karena kita ketahui negara Indonesia ini tidak negara industri ya, tapi semi industri, dan lebih kepada negara agraris ya. Kita beternak dan juga bertani. Oke, jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian soleh-soleh semuanya. Semoga kita semua dapat memahami pembelajaran kita hari ini ya, dengan kondisi-kondisi negara-negara yang ada di dunia. Kemudian selanjutnya beberapa negara yang lain antum baca ya. Antum baca buku paket dimulai dari halaman 19. Jadi
minggu depan akan ada tugas mengenai negara-negara yang ada di dunia ini. Bagaimana soleh-soleh semuanya? Apakah antum bisa memahami tentang kondisi negara-negara yang ada di dunia? Saya harapkan antum bisa memahaminya, dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.